Sungguh memprihatinkan di saat bangsa ini sedang dilanda krisis ekonomi akibat COVID-19 dan tindakan brutal yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata teroris Papua. Muncul lagi isu yang sengaja dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti dilansir suara.com, beredar di media sosial, klaim yang menyebut Komnas HAM merupakan milik keluarga cendana dan kini melindungi teroris Papua. Klaim ini dibagikan oleh akun Hans Caniago II ke dalam grup Facebook Buzzer NKRI Solid dengan menyertakan sejumlah foto. Foto sebagaimana disematkan diklaim menampilkan sosok Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dengan Tommy Soeharto. Selain itu, unggahan itu juga menyantumkan gambar lain yang mengatakan bahwa Komnas HAM bekerja sama dengan elit Papua untuk melindungi kelompok teroris Papua agar tidak dimusnahkan oleh TNI Polri. Hamburger milik orang yang dulu punya saham di PT Freeport. Jejak digital memang kejam pace-mace. Lalu benarkah klaim itu? Berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id, media jaringan suara.com, klaim yang menyebut Komnas HAM boneka keluarga cendana dan melindungi teroris Papua tidak benar. Komnas HAM melalui jejaring Twitter resminya mengatakan bahwa orang dalam foto yang beredar bukan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Dalam klarifikasi, Komnas HAM juga menegaskan bahwa Ketua Komnas HAM tidak pernah bertemu dengan keluarga cendana dalam kesempatan apapun. Adapun hasil periksa fakta yang sama pernah diunggah pula pada situs turnbackhoax.id dengan judul "Salah, foto ternyata Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM boneka cendana." Di samping itu tidak ada pula pernyataan Komnas HAM yang mengatakan bahwa Komnas HAM melindungi kelompok bersenjata Papua. Menyadur Detik, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Komnas HAM mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata Papua. Tentu saja kami mengutuk keras berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok perlawanan bersenjata, baik yang ditujukan kepada orang sipil maupun kepada aparat keamanan. Seruan tokoh agama dan masyarakat Papua yang disampaikan ke Komnas HAM selama ini selalu menginginkan penyelesaian damai agar masyarakat Papua bisa hidup aman dan meneruskan pembangunan daerah mereka yang sangat tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia, katanya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyebut Komnas HAM merupakan boneka keluarga cendana dan lindungi teroris Papua tersebut salah. Klaim hoax tersebut masuk dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Di sisi lain, seperti di posting liputan6.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan pihaknya kerap mendapat perundungan ketika mengkritisi pelebelan teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua.
Taufan pun mengaku sikap kritis itu sebelumnya telah diawali dengan permintaan agar penyelesaian konflik di Papua dapat diselesaikan dengan mengedepankan tindakan persuasif, salah satunya dengan mengedepankan dialog. Usulan dialog itu sudah ia sampaikan langsung ke Presiden Jokowi. Pihaknya pun meminta kepala negara memberikan dukungan politik kepada Komnas HAM agar tidak dirundung. Komnas sudah menyampaikan beberapa kali usulan yang kami sebut sebagai dialog damai. Usulan itu sudah kami sampaikan ke Bapak Presiden, kemudian mendapat sambutan yang positif. Bahkan waktu itu kami minta kalau misalkan Komnas HAM idenya ini disetujui, maka Bapak Presiden tolong juga memberikan dukungan politik. Silakan, bagaimana caranya? Katanya dalam diskusi virtual. Tapi artinya supaya kami ini jangan lagi diserang sana-sini saja. Kalau kita ngomong sesuatu selalu diserang sana-sini. Nggak ada yang selesai lah. Apapun itu, termasuk sekarang, kami menolak pelabelan teroris. Perundungan terhadap lembaga itu terjadi. Sambungnya, Taufan mengungkapkan sejumlah perundungan yang terjadi kepadanya. Di antaranya, diguncingi berfoto bareng bersama Tommy Soeharto dan menjadi komisaris PT Freeport di Papua. Saya diungkit-ungkit lagi lah. Saya pernah berfoto sama Tommy Soeharto. Padahal foto itu dari dulu sudah dibantah. Bukan saya itu, kata dia. Pernah jadi komisaris Freeport. Kapan saya jadi komisaris Freeport? Perundungan itu juga terhadap teman-teman komisioner-komisioner lain terhadap lembaga, ujar Taufan. Selain itu, Komnas HAM meminta dukungan politik agar usulan dialog damai dengan kelompok di Papua bisa terjadi. Menurutnya Menko Polhukam Mahfud MD dan Menseknek Pratikno juga diminta Presiden mendiskusikan perihal dialog damai tersebut. Jadi kami katakan ide ini kami usulkan, tapi tolong ada dukungan politik. Presiden mengatakan iya, komitmennya di depan Pak Menko Polhukam. Jadi ada Pak Mahfud waktu itu dan ada Pak Pratikno waktu itu. Bahkan Pak Pratikno dan Pak Mahfud dimintakan diskusikan mendalam dengan Komnas HAM bagaimana dialog damai itu dilakukan. Sekarang kita susun, pungkasnya. Kita hanya bisa berharap agar saudara-saudara di Papua tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja merusak keutuhan bangsa ini. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari konflik ini. Akibatnya, rakyat Papua yang rugi. Lihatlah apa yang telah dan sedang dibangun oleh Presiden Jokowi untuk Papua. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.